kayak pabriknya WT ya, Imetco. Imetco itu pabrik WT itu ada sih di BAP tuh namanya. Ada semua di BAP saya itu. Bagaimana dia menerangkan. Pas aja Pak dipanggil, dia masih jual tuh Pak sampai sekarang WT-nya masih pakai nama terikat lagi di marketingnya. Siapa? Si WT Imetco itu dia masih jual Pak di toko oren di 9 toko dia masih jual. Saya tanya soal penjualnya, ini dari Imetco-nya dan expirednya masih Agustus 2027. Dia masih jual dan dia masih pakai kemasan WT Pak. Kalau emang itu Clubio ya ubah aja ke glutathione. Tapi dia masih jual Pak, masih jualnya pakai WT di kemasannya kan dia jual per saset. WT pakai nomor BPOM-nya yang udah dicabut, expirednya 2027 Agustus. Dan saya tanya penjualnya dari siapa, ini Ripe Imetco-nya masih jual. Tanya mantep ini. Nanti kalau dia datang, kita cecar pakai informasi dia nanti. Di jaksanya tuh juga aneh sih Pak. Maksud saya mohon maaf ya, jaksa yang NM tuh masih udah tahu ya poinnya apa. Ini kayak pelenger-pelenger saya lihat jaksanya JPU-nya tuh, JPU yang Tangerang. Makanya disekak banget kan sama pengacaranya Pak Tony sama Pak itu yang kemarin. Soalnya menurut saya JPU-nya agak kurang gimana gitu, JPU yang Tangerang. Menurut saya pabriknya dulu Imetco masih jual, terus Piridam bilangnya apa, terus yang Rectiviping kalau memang nggak ada stem cell di kandungannya kan ada Pak human stem cell, dan BPOM kenapa approve kalau memang kan dokter Jet hanya pengen menjual Misfi stem cell buat asam wanita, tapi kan dia taunya udah BPOM, ya Rectiviping itu udah BPOM, dan kan permasalahan si Dokpeng itu kan nggak ada stem cell, kan di kandungannya ada Pak human stem cell Pak, di kandungan Rectiviping kok ada. Ya, lanjut. Jaksanya tuh juga aneh, kenapa nggak 3 itu yang dipanggil gitu loh, aneh. Coba dari awal tuh NM tuh, jaks JPU-nya NM tuh udah tahu kan yang dipanggil siapa, jadi langsung ke poin. JPU-nya tuh aku pelenger. JPU-nya ya kalau pengacaranya dokternya udah bagus banget sih, udah skakmat banget. Ya, gimana? Berarti gini ya nanti info-info ini ketika nanti Imetco datang ya sudah. Nah nanti tinggal saya kalau dia datang ya nanti saya hubungi siapa nih namanya siapa tadi Bukale. Sebenarnya juga udah ngajuin jadi saksi, tapi WT doang sih Pak, jadi saksi ya, WT. Ya itu sih Pak, menurut saya harus diajuin Pak. Ya, paling tidak informasi bahwa Imetco masih menjual WT dengan NA yang sudah dicabut dan didistribusikan ke toko lain kan itu. Paling tidak, kalau nanti mempunyai buktinya, saya perlu bukti tuh Bu. Udah di Hans udah beli kok. Hans ada. Hans ada, aku udah kasih info ke Hans. Berarti Hans ada ya? Iya. Oke, Hans ini stafnya Richard Lee. Iya, aku udah kasih info ke dia. Oke, mantep. Alasannya si JPU nggak manggil 3 orang itu kenapa Pak? Ini masalahku bukannya bagus ya dipanggil yang begitu-begitu kan, sebenarnya ini bukan produk Richard kan. Dokter itu pingin yang aku tahu, karena kan aku pakai punya dokter Richard. Itu semua produk yang aku pakai tuh bagus semua. Kalau ini kan emang bener-bener dia lagi apes ya. Yang ini Imetco, Rectiviping bukan punya dia kan. 3 produk ini kan bukan Athena kan yang produksiin, bukan kan. Yang aku pakai punya Athena sendiri tuh bagus-bagus semua. Makanya aku sangat tidak terima sih dia difitnah seperti ini. Kan dia aku bagus, kakak aku aja yang di rumah bagus-bagus aja gitu. Makanya aku sangat-sangat tidak terima dia difitnah seperti ini. Iya. Nah, mengenai BPOM, kayak yang tadi Ibu bilang, itu gimana sih BPOM-nya? Ya memang kita mempertanyakan, ya itu gimana? Ya, orang kok berani-beraninya membuat siaran pers bahwa WT tidak mengandung tomat putih, sementara dia tidak melakukan lab, kan itu? Ya, lalu dia bagaimana tuh bisa mengatakan tidak mengandung tomat putih yang siaran pers? Itulah yang kemudian digunakan ya oleh Doktip, kan ditampilkan juga kan ya? Oleh Doktip siaran pers itu kan. Nah, dan ketika saya tanya, dari mana saudari mengetahui bahwa produk WT tidak mengandung tomat putih, sementara saudari juga tidak melakukan laboratorium, tidak menguji lab? Saya tanya juga ke Doktip. Ya jawabannya mengacu kepada siaran pers BPOM. Jawaban Doktip. Gitu. Nih Pak Tony. Di dikit ya. Dikit aja.
Jawabannya gampang. Ya, Doktif, susu beruang, ada beruangnya nggak? Terus kacang cap 2 kelinci. Nggak gitu kali. Bukan, Pak Tony. Kalau awal muasalnya kan si topeng yang koar-koar, bahwa harusnya itu sesuai dengan nama inci, yaitu Solanum leucopersicum, kan begitu. Ya. Dia kan koar-koar. Nah, kemudian BPOM membuat rilis, tidak ada tomat putihnya. Jadi duluan Doktif speak up gitu ketimbang Iya, BPOM duluan rilis. Saya iya. pikir Doktif menggunakan rilis BPOM. Tidak, tidak. Topeng Lalu duluan. dari mana dasarnya Doktif speak up mengenai WT itu? Karena dia itu prinsipnya dia itu membandingkan, jadi dia ada produk yang dari luar negeri, itu ingredientnya ditulis Solanum leucopersicum, itu nama inci gitu, nama Latin dari tomat putih begitu. Jadi Dr. Richard Lee kalau mengaku itu produknya mengandung tomat putih, harusnya ditulis Solanum leucopersicum. Dia kan keluar-keluarnya begitu, sampai ke DPR RI kan keluar-keluarnya begitu. Terus dia juga membandingkan Clubio dengan WT-nya ini kan Dr. Richard Lee, dengan sama-sama melihat bentuk kapsulnya sama, serbuk putihnya sama, begitu. Dia kan di sosmed kan tidak begitu. Terus dia lapor BPOM, nggak ngerti gimana lapornya BPOM. Terus BPOM membuat rilis bahwa tidak ada tempat putih, gitu. Padahal itu tadi BPOM tidak melakukan uji laboratorium, kan begitu. Ya. Apakah rilisnya BPOM ini tergiring opini dari Doktif karena takut dengan audiens atau netizen atau gimana? Kita kan juga kurang tahu. Iya. Saya baru tahu. Saya pikir BPOM dulu, kemudian. Nah, semua ini kan bermulanya dari Doktif yang keluar-keluar. Semua ini kan bermulanya dari Doktif yang keluar-keluar di sosial media. Iya. Baru tahu saya, Dok. Oke. Ujungnya perusahaan usaha tidak sehat ya kalau dalam hukum bisnis ya Pak Ton. Karena Doktif juga punya produk. Kalau dia murni tidak ada indikasi kepercayaan usaha tidak sehat itu, kalau dia memang mendapat label sebagai orang yang bisa mereview gitu kan, yang murni mereview. Tapi ini kan dia kan punya produk ya. Ujung-ujungnya bisa persaingan usaha tidak sehat ya. Ya, makanya muncul tuh di media sosial orang BPOM kan ya. Orang BPOM bukan ya, itu mengatakan ini bisa dilaporkan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. Enggak sih, menurut aku ke situ. Bisa sebenarnya bisa dilaporkan itu. Ya nantilah itu akan dibicarakan dengan Richard Lila nanti. Itu laporan tersendiri ya? Ya, kalaupun itu dilakukan ya laporan terpisah kan nanti. Perkara terpisah. Tapi menurut itu masuk. Dia kan waktu itu menjawab pertanyaan hostnya itu mereview yang menjatuhkan kan gitu. Itu bisa dikenakan, bisa dilaporkan dengan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat. Izin Pak Tony, kan dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, saya yakin Bapak pasti punya upaya hukum lain agar menjadikan satu hal pencerahan juga buat kita semua, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini gitu loh. Jadi ada efek jerah lah. Mungkin saran kami, mudah-mudahan Bapak pasti punya bersama tim yang solid untuk mengupayakan upaya hukum agar kasus ini terang benderang. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih. Iya, Bu Haji. Jadi sementara ini kan tim advokat kan fokus ke sidang pembelaan ya. Nah, adapun nanti setelah didiskusikan dengan Richard Lee, ada upaya hukum lain, misalkan melaporkan Doktif dengan tindak pidana persaingan usaha tidak sehat misalnya, kan? Atau dengan dugaan pidana lain. Ya, kalau dari Richard Lee-nya memang menginginkan kan gitu, ya bisa saja kan.
melalui surat kuasa melaporkan. Sama Doktif juga kan membuat surat kuasa ke pengacara kemudian melaporkan kan. Nah ini Richard Lee kan di dalam lapas ya, bisa aja memberikan surat kuasa kepada advokat kemudian melaporkan, bisa. Kalau nanti keputusan tim dan Richard Lee itu kemudian mau melaporkan kan, itu. Jadi ada upaya, bisa Nih, ada mungkin juga upaya lain, upaya Pak Tony, ini dilakukan. menarik nih Pak Ton, izin. Ada yang di bawah tuh bilang kok bisa dikatakan persaingan bisnis sementara menjualnya beda lah. Kalau pendapat saya, kenapa itu bisa ke persaingan usaha tidak sehat? Dikarenakan bukan karena bedanya, tapi ada kesamaan sama-sama menjual kosmetik kecantikan. Kok kompetitor itu? Gimana pendapatnya Pak Ton? Ya, ya sebenarnya sih kalau yang namanya eh, persaingan bisnis ini kan tidak diatur di dalam undang-undang kan. Yang diatur di undang-undang tadi persaingan usaha tidak sehat kan itu. Nah kalau persaingan usaha tidak sehat tentu unsur pidananya itu ya sesama pelaku usaha ya kemudian menjatuhkan, tidak harus produknya sama kan gitu. Tetapi kalau memang masih dalam bidang yang sama kemudian terlihat sekali ya memang ini ada saksi-saksi yang mengetahui bahwa ini bersaing loh kan gitu, sering saling menjatuhkan apa kan gitu. Nah itu kan bisa didukung dengan hal-hal seperti itu kalau persaingan usaha tidak sehat. Tapi kalau persaingan bisnis yang menjadi komentar ini ya, komentar siapa namanya, Abah Angon ya, Abah Angon ya, kan produknya beda, kok persaingan bisnis gimana, jawab coba gitu ya. Nah kalau persaingan bisnis ini memang tidak diatur ya di undang-undang, maksudnya tidak ada pengaturan lebih khusus kan. Ya ini kan hanya persepsi kan. Jadi ya boleh saja kan itu. Orang-orang ini kan netizen lebih pinter ya. Kenapa pada menilai ini persaingan bisnis? Karena ini sama-sama pelaku usaha yang bidang usahanya sama, yaitu klinik kecantikan dan skincare ya, dan jualan skincare kan itu. Jadi itu yang dipahami oleh masyarakat bahwa itu persaingan bisnis karena bisnisnya di bidang yang sama. Itu sih pemahamannya. Ya kalau usaha-usaha sih nggak ada masalah, mau ngomong apapun nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ke ke pajak, ke mualaf itu juga udah lain lah. Dari situ teman-teman juga sudah paham lah ya. Satu lagi pemegang kunci. Nah itu sudah udah. Ya kalau Pak Tony silakan fokus pada apa namanya, pada pokok perkara. Kita kan melihat dari dunia media sosial sudah kelihatan begitu. Bagaimana Kedok, sudah siap untuk jadi saksi Dok, Kedok? Sebenarnya sih Pak tetap ngarepin si pihak itu ya, pihak Imetco, pihak Ribeskin, pihak Piridam. Karena lagi-lagi ini sebenarnya itu bukan produk yang diproduksi dari pabriknya Athena. Jadi kalau bisa itu dulu sih, 3 itu baru kita saksi-saksi pihak Dokter Richard ya pasti bakal datang. Karena kan kuncinya itu. Nah, Karena aku udah bilang berkali-kali kan, produk Dokter Richard itu aku udah pakai, semuanya bagus, gak ada yang bikin cacat, semuanya memang dia tuh kan sebenarnya detail ya, ada kayak caviar butter, ada rambut, ada buat deodoran, ada buat Miss V kita. Jadi dia tuh tujuannya nggak ada mensreanya jahat sih, jadi benar-benar concern ke female customer gitu loh Pak. Jadi benar-benar gak ada mensreanya dia. Maka aku bingung kalau dibilang dia ada mensrea tuh nggak ada. Kalaupun emang dia tipikal flexing is okay lah ya, itu kan yang punya duit hak masing-masingnya. Tapi mensrea dia nggak ada, beneran nggak ada mensrea dia tuh. Dia concern ke wanita bener-bener apa ya, hairnya, deodoran, butter, buat yang selulit juga ada, buat kaki yang eksim ada, dia tuh ada.
dirugikan apapun. Alhamdulillah saya pakai produk beliau, tidak ada masalah tuh. Makin terang benderang ya. Siap Bapak. Nabila ya, pengacara Tony idola, makasih. Hendra atau Tony keren, makasih. Yang komentar. Tony, izin, maaf aku jadi banyak yang ingin bertanya ngulik ya. Artinya ketika Bapak tadi menyatakan bahwasanya dapat melaporkan balik apabila ada satu keinginan yang dilakukan oleh DRL sendiri ya. Saya rasa mungkin bisa dilaporkan juga karena DRL sendiri sudah mendapatkan kerugian banyak, baik dari segi apapun beliau sudah mendapatkan kerugian, dan kita berharap adanya serangan balik pastinya. Terima kasih. Ini ada yang komentar lah, komen gue di blog gak bisa jawab ya, kasihan. Jangankan lo aja gue blok, aman kan? Ada Ucup, apa nih Ucup Nicole, Pak Tony, idola saya dari zaman kasus Peggy. Terima kasih. Ada bilang, X lah takut ya, kamu kan buzzer, makanya langsung blok. Enak aja, langsung tuh blok. Gue nggak pusing sama lu. Ayo lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya gini, ini pendukungnya Adoptif juga nggak apa-apa, silahkan. Mau bertanya boleh. Ini kan untuk edukasi ya. Nah kan saya punya room, saya yang nggak suka. Kenapa emang? Soalnya yang punya rumah, siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Iya, gue yang tahu mereka. Udah, kita ini pemain lama kok. Oke? Ini ada bocil-bocil itu biasa. Abah naik Abah. Ini ada banyak sebenarnya yang mau naik ini. Banyak sekali, ada Bening, ada Ernaling, ada Podcasting, ada Mimi Suryani, ada Novita Ratna, ada Dimas, ada Nur Hayati, ada Ucup Nicole. Tapi begini, teman-teman kan nggak tapping, jadi aku nggak tahu apakah ini memang niat naik atau enggak, begitu loh. Terus gini, Mr. Ji, ini sekali ke Pak Tony ya. Jadi sebagian besar masyarakat tuh bertanyanya gini loh. Itu si Doktif dengan melaporkannya Dr. Richard itu dia sebagai korban apa? Produknya nggak dipakai, terus kerugiannya apa? Nah ini loh, apakah boleh seperti itu? Gimana tuh, Oke. Pak Tony? Jadi di season terakhir itu saat Doktif menjadi saksi kemarin, ya, itu saya menanyakan hal seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kan saya membahas mengenai pidana undang-undang kesehatan. Kemudian selanjutnya saya membahas mengenai tindak pidana undang-undang perlindungan konsumen. Saya tanya kepada Doktif, apa tujuan saudari membeli produk WT? Saya bilang kan, apakah untuk dipakai? Apakah untuk diuji? Nah, dia itu jawabnya bimbang tuh, ragu ya. Sepertinya tahu target jawaban saya apa dia. Nah, lalu dia tidak niatnya sih dipakai kan gitu, karena tidak sesuai dengan promo kan di label. Lalu dia enggak kan gitu. Karena dia masih menjawab seperti itu, kemudian di BAP nomor 16 saya bacakan BAP dia kan. Nah, kenapa tertarik membeli produk itu kan itu? Pertanyaan penyidik seperti itulah singkatnya. Lalu dia jawab, dia bukan tertarik, apa tujuan. Nah, lalu dia jawab, itu kan tujuan dia membeli itu untuk memastikan benar atau tidak kan gitu. Ya, untuk memastikan benar atau tidak yang dijual itu kan, ya, yang dipromosikan itu. Nah, lalu saya tanyakan lagi, konfirmasikan lagi kan ke Doktif kan. Nah, ini bagaimana maksud jawaban saudari ini seperti ini, saya bilang kan gitu. Nah, tapi tetap dia menjawab menghindari jawaban tidak mau pakai kan gitu, tidak untuk pakai. Nah, kalau jawaban seperti ini, kalau saya pahami, ini kan untuk menguji. Nah,
Kalau untuk menguji, saya bilang di mana letak kerugiannya? Karena orang kalau melakukan pengujian, eksperimen, ia sadar mengeluarkan uang untuk membeli bahan untuk diuji. Kan itu. Bahan untuk diteliti, kan itu. Lalu di mana kerugiannya kalau membeli barang untuk menguji kok jadi kerugian? Kan itu. Ya. Nah, jadi bicara undang-undang perlindungan konsumen, akhirnya ditemukanlah satu, ya, produk itu tidak dipakai. Sementara di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, konsumen itu definisinya itu pemakai produk. Kemudian yang kedua bicara kerugian, karena dia ada menjawab, ya, bahwa untuk mengetahui benar atau tidak, nah berarti kan bukan untuk dipakai kan? Ya, berarti bukan tertipu maksudnya. Bukan tertipu. Kalau membelinya untuk dipakai, kemudian ternyata, ya, setelah datang barangnya berbeda sesuai yang dipromosi, baru itu merasa tertipu karena niatnya bukan untuk diuji, ya, tetapi niatnya memang murni konsumen pure konsumen kan gitu, mau dipakai. Nah, tapi kalau sejak awal, ya, niatnya itu adalah untuk mengetahui benar atau tidak, berarti kan kata lainnya ini untuk menguji. Nah, kalau untuk menguji kan sadar ini pasti untuk membeli bahan uji ini pasti keluar biaya, keluar uang kan itu. Jadi kerugiannya di mana saya bilang kan? Itu artinya kan dia sebelumnya mengatakan kerugiannya meskipun kecil, uang itulah yang dikeluarkan merupakan uang kerugian kan itu. Yang untuk beli 3 produk itu kan. Nah, tetapi kemudian setelah terungkap bahwa untuk mengetahui benar atau tidak berarti untuk menguji. Kalau untuk menguji lalu apakah kan saya tanya, apakah itu kerugian? Saya bilang kan karena tujuannya untuk menguji itu. Artinya kerugian itu kan berarti tertipu dong, kan itu, membeli produk itu. Nah, dia tetap sih masih jawab kerugian. Ya apapun itu nanti hakim lah yang memutuskan, yang menilai kan itu. Begitu. Iya. Ini